semua kasus pidana yang masuk ke pengadilan pasti divonis, pasti bersalah. Ya kan? Penyidikan dilakukan oleh polisi, oleh jaksa, oleh KPK, lalu dibawa ke jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan ke persidangan, pasti divonis bersalah. Jadi seperti kata saya, apapun makanannya, minumannya teh botol, apapun hasil persidangan, bagaimanapun usaha pengacara menyampaikan pembelaan, dalil-dalil hukum dibawa, profesor dihadirkan sebagai saksi ahli, asas hukum, teori hukum, filsafat hukum, semua dikeluarkan situ sampai ibaratnya ilmu hukum tingkat dewa dibawa. Tidak ada pengaruh, tetap akan dihukum bersalah. Ya. Makanya saya bilang gak ada gunanya fakultas hukum, gak ada gunanya belajar hukum gitu. Pokoknya masuk pengadilan udah pasti divonis itu. Jadi nggak ada edukasi di pengadilan itu. Kita menonton peradilan udah tahu ujungnya pasti disalah, ujungnya pasti divonis. Harusnya kan nggak begitu kan. Fakta persidangan seperti apa, ya bukti-bukti yang ada seperti apa, apakah buktinya sah gitu ya. Cara melakukan pemeriksaannya benar enggak, prosedur dilanggar enggak sama aparat penegak hukumnya. Jadi ketika prosedur dilanggar, KUHAP dilanggar, hakim harus berani. Contohnya misalnya penangkapan tidak pakai surat, penggeledahan tidak ada izinnya dari ketua pengadilan negeri, barang bukti tidak dihadirkan di persidangan dan lain sebagainya. Atau hakimnya marah-marah di dalam pemeriksaan, itu kan nggak boleh menurut prosedur hukum acara kan. Kalau itu dilanggar, hakimnya harus berani membebaskan terdakwa kan. Misalnya proses hukum itu berjalan dengan benar dan bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Masyarakat jadi tahu kan, oh ini loh yang benar, ini loh yang salah, ngerti masyarakat. Maka pengadilan itu menjadi tempat edukasi. Tapi kalau seperti saat sekarang ini kita lihat, semua yang masuk pengadilan pasti dihukum. Jadi orang udah takut begitu masuk pengadilan, udah nggak usah cari orang yang berilmu hukum, kumpulin aja uang sebanyak-banyaknya misalnya, kan udah kacau. Pikiran orang ya untuk bebas dari hukuman bukan mencari analisa hukum, ilmu hukum yang bagus, tapi mengumpulkan uang. Ya kalau mengumpulkan uang mungkin bisa ada harapan gitu pikirannya kan. Udah rusak lah, ya tolonglah ya para penegak hukum itu. Tegakkanlah hukum apa adanya. Kalau orang tidak bersalah jangan dihukum. Nggak malu kalian itu kalau nggak mau hukum orang. Ingat pepatah zaman kuno. Lebih baik melepaskan orang bersalah. Ya. Lebih baik, lebih mulia membebaskan orang yang bersalah gitu loh. Daripada Anda menghukum orang yang tidak bersalah. Atau bahkan Anda menghukum orang yang Anda sendiri ragu dia bersalah, tapi tetap ada vonis. Itu yang bahaya teman-teman. Ayolah, jangan sampai fakultas hukum itu tidak ada gunanya, ya.